Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-29. Di part sebelumnya, Hwangsang nekat akan menghadapi gelombang monster yang ada dua monster rank A-nya sendirian. Dan di part kali ini, saat Hwangsang sudah terdesak, Hua Jianlei muncul menyelamatkannya. Lalu kita juga diperlihatkan dengan seberapa mengerikannya sosok Raja Different King Royal Family. Dimana keseruannya, tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Lewat telepon, Guoba memarahi Nowan karena membiarkan Hwangsang melawan gelombang monster sendirian. Guoba juga menegaskan kalau ribuan orang kota Hesu yang mereka bawa tidak sebanding dengan nyawa Hwangsang. Apabila Hwangsang tewas, maka itu akan menjadi kerugian yang besar bagi umat manusia. Guoba langsung meminta Sherlock tempat Hwangsang dan gaspol ke sana untuk menyelamatkan Hwangsang. Nggak pakai lama, Nowan langsung mengirim lokasi Hwangsang ke Guoba. Menurut Xiaoma, Guoba dan STY akan sampai ke tempat Hwangsang kurang lebih sekitar 1,5 jam. Di gurun keputusasaan, Hwangsang bisa merasakan kalau gelombang monster sudah dekat. Banyak monster rank B yang berada di depan. Terus intensitas kekuatan monster ini jauh lebih besar daripada serangan gelombang monster yang ada di Broken Sky Pass kemarin. Jujur Li, Hwangsang bingung bagaimana caranya untuk menghentikan dua monster rank A sekaligus. Lalu di Broken Sky Pass, Jinchen dan Manyu mendapat laporan bahwa muncul gelombang monster skala besar, dan Hwangsang menahan gelombang monster ini sendirian. Jinchen sampai tidak percaya kalau Hwangsang bisa berbuat nekat seperti ini. Di tempat Hwangsang, gelombang monster sudah terlihat. Dia langsung melompat dari kereta. Dia berniat membiarkan kereta meledak menabrak para monster ini. Dan duar. Nggak pakai lama, Hwangsang langsung mengaktifkan skill Earthbreath Insight. Gelombang pertama adalah monster tipe terbang. Kebanyakan dari mereka hanyalah monster rank D dan rank C. Lalu Hwangsang mengaktifkan skill Light Wave milik Xiaojun dan langsung memberondong semua monster terbang itu. Tidak tinggal diam, monster ini langsung terbang mengarah ke Hwangsang. Sontak Hwangsang langsung memasang kuda-kuda dan wush, skill Cut Valor to the Sky langsung menghabisi monster-monster itu seketika. Lalu dari belakang, monster darat mulai menyerang Hwangsang dari belakang. Hwangsang langsung membantai mereka dengan skill Phantom Heart Kill. Semua monster yang menghalangi jalannya mulai Hwangsang bantai. Dan wata! Skill Flying Kick Hwangsang lesatkan. Dan dawas! Dark Matter Explosion Hwangsang gunakan. Lalu dawar! Hwangsang lanjut dengan skill Explosion Meteor Shower. Meteor Shower berikutnya mampu ditahan oleh monster kura-kura ini. Nggak pakai lama, Hwangsang mengaktifkan skill Dark Matter Anti-Material dan dawas dikombo dengan skill Half Moon General Hammer. Kemudian Hwangsang melesatkan skill pukulan normal beruntun ke arah gelombang monster. Namun semua skillnya ini tidak mampu menghentikan gelombang monster ini. Hwangsang langsung lari ke depan. Dia memasang Admiralty Golden Shield untuk menahan laju para monster. Hwangsang tidak hanya memasang satu perisai, tapi banyak perisai sekaligus. Dengan ini, gelombang monster berhasil dihentikan sementara. Lalu Hwangsang mengumpulkan auranya. Dan dawar! Dengan skill ledakan kembang apinya Huang Doji, dia meledakkan monster-monster yang terjebak di dalam perisai tersebut. Para monster ini langsung mokat semua. Lalu panel berpindah ke tempat Zhang Nowan. Dia benar-benar terharu atas aksi heroik yang dilakukan sama Hwangsang.
Apapun yang terjadi, kau harus kembali dan berpesta denganku, batin Jang Nowan. Di dalam mobil, Guoba bertanya apa SDY benar-benar bisa mengalahkan monster rank A. Tentu saja SDY bisa. Paling lama dia butuh waktu sekitar 10 menit. SDY juga menyadari kalau Huangsang tidak akan bisa bertahan lama. Meskipun begitu, SDY tetap yakin kalau Huangsang tidak akan mati. Dan itulah kesan pertamanya setelah melihat Huangsang. Di tempat Huangsang, gelombang monster berikutnya mulai berdatangan. Monster-monster ini sangat marah dan ingin mencoba untuk membunuh Huangsang terlebih dahulu. Lalu Huangsang langsung masuk ke mode serius dan mengaktifkan skill Ignite Soul. Huangsang mulai mengeluarkan semua skill-skillnya. Skill tingkat rendah sampai skill ulti Dark Dragon Destroyer Huangsang keluarkan semua. Meskipun sudah menelan pil untuk memulihkan energi spiritual, tapi itu masih belum cukup. Monster rank B mulai menyerang Huangsang. Dia menggunakan Phantom Heart Kill untuk menyerang monster Cheetah ini. Dan sering monster Cheetah ini mampu menghindar dan menyerang Huangsang. Di dalam mobil, Guoba heran kenapa SDY begitu yakin kalau Huangsang tidak akan mati. Secara rasional, seorang Cardiac Period itu lebih lemah dari monster rank B. Jadi tidak mungkin Huangsang bisa mengatasi gelombang monster ini sendirian. SDY membenarkan Guoba. Meskipun berbakat, tidak mungkin Huangsang bisa bertahan sampai monster rank A muncul. Di tempat Huangsang, dia membekukan dua monster Cheetah ini dengan skill Expression Ring milik si bocil ML. Dan dawar, Huangsang meledakkan mereka berdua dengan skill Explosion Meteor Shower. Setelah itu, Huangsang mulai kelelahan. Dan tiba-tiba, monster T-Rex langsung mencaploknya. Gigitan T-Rex ini membuat Huangsang terluka parah. Dan celing, Huangsang menghilang dengan skill Psionic Flash. Dan tiba-tiba muncul di belakang si T-Rex. Pukulan normal beruntun pun Huangsang lesatkan. Lalu tepat di mulut T-Rex, Huangsang mengeluarkan skill ulti baru, yaitu Different King Imperial Spirit. T-Rex biru ini langsung terjatuh. Dan dawar. Untung Huangsang sempat menghindar dengan skill Psionic Flash. Namun dampak ledakan yang kuat membuat Huangsang terhempas. Belum sempat bernafas, si monster hiu pasir langsung menyerang Huangsang. Meskipun bisa menghindar, Huangsang sudah mulai kelelahan. Cedera yang serius membutuhkan banyak energi spiritual yang Huangsang harus gunakan untuk skill pemulihan. Akibatnya, Huangsang tidak memiliki cukup energi untuk menggunakan skill seni bela diri. Meskipun begitu, Huangsang tidak akan menyerah. Dan dawas. Dengan sisa-sisa energi spiritual yang dimilikinya, Huangsang menghajar si hiu pasir ini. Dari dekat, Huangsang mengkombokan pukulannya dengan skill Explosion Meteor Shower. Dan dawar. Hiu pasir ini pun langsung meledak. Setelah mengalahkan hiu pasir, Huangsang mulai merasakan efek dari penggunaan Ignite Soul. Kesadarannya mulai menghilang. Tapi dia tidak boleh pingsan sekarang. Bagaimanapun caranya, semua orang harus selamat. Gelombang monster rank B mulai berdatangan. Dirinya bingung mau ngapain lagi. Tiba-tiba dari tanah muncul cahaya berwarna biru. Lalu permukaan tanah di sana mulai runtuh. Huangsang bingung dengan hal ini. Dan dawar. Terjadi ledakan yang cukup besar hingga membuat monster-monster ini langsung mongkat dan menghempaskan Huangsang. Ternyata hal ini diakibatkan oleh serangan dari Frost Dragon-nya Hua Jianlei. Dan dengan cepat, Hua Jianlei menangkap Huangsang. Hua Jianlei menyuruh Huangsang beristirahat karena sudah berjuang sangat keras. Pangeran tersayangku,
Akan kutunjukkan sesuatu yang menarik padamu, ujar Hua Jianlei ke Huangsang. Singkat cerita, Huangsang kembali pulih setelah diberi kacang peri sama Hua Jianlei. Kacang peri memiliki efek untuk memulihkan semua luka dan kekuatan fisik. Juga bisa digunakan untuk menahan lapar selama 7 hari. Pangeran, kau pasti punya banyak pertanyaan untukku. Tanyakanlah, ucap Hua Jianlei. Huangsang langsung bertanya, kenapa Hua Jianlei selalu datang di saat dirinya dalam bahaya. Jika bukan karena bantuan Hua Jianlei, Huangsang tidak akan bisa bertahan sampai monster rank A muncul. Jianlei bilang kalau pangeran tidak akan bisa menghadapi 2 monster rank A sekarang. Lagi pula tubuh manusia pangeran saat ini terlalu lemah, berbeda jauh dengan tubuh asli pangeran. Huangsang cuma diam dan berpikir kalau itu memang benar. Dan di bawah sana, gelombang monster rank B sedang dibantai sama Frost Dragon. Gelombang monster dan serangan monster rank A ini perbuatanmu? Tanya Huangsang dengan polos. Hua Jianlei menerangkan kalau tujuan dari gelombang monster ini bukanlah Huangsang, melainkan Stranded Soul yang terletak di utara. Jianlei menegaskan kalau Huangsang belum membutuhkannya sekarang, jadi nggak harus pergi ke sana. Stranded Soul itu pasti berhubungan denganmu kan? Ucap Huangsang yang masih menaruh curiga ke Jianlei. Mereka pun mulai mengobrol sambil menunggu Frost Dragon menghabisi monster-monster yang ada di bawah. Huangsang merasa kalau hidupnya sekarang dipermainkan oleh Hua Jianlei. Tapi di saat yang sama, Hua Jianlei juga menolongnya di saat-saat sulit. Meskipun begitu, Hua Jianlei tidak membutuhkan ucapan terima kasih dari Huangsang. Huangsang juga nggak mau berterima kasih sama Jianlei. Soalnya semua ini terjadi gara-gara Jianlei. Lalu Huangsang menyadari kalau penampilan Frost Dragon berubah. Hua Jianlei menerangkan kalau Frost Dragon sudah berevolusi ke rank A. Apa naga ini mampu melawan 2 monster rank A sekaligus? Tanya Huangsang. Tentu saja tidak bisa. Yang akan melakukannya adalah sosok yang jauh lebih kuat, balas Jianlei. Yang jauh lebih kuat? Siapa? Tanya Huangsang. Seseorang. Kau mengenalnya dengan baik, jawab Jianlei. Huangsang cuma dolap-dolap keheranan. Tak berselang lama, 2 monster rank A pun muncul. Akhirnya muncul juga. Ayo kita bertarung bersama, ajak Huangsang. 2 monster rank A ini bernama Strong Acid Devourer dan Titan Spider. Mereka memiliki wujud raksasa, sehingga radius serangan mereka sangat luas. Lalu Hua Jianlei menyuruh Frost Dragon untuk terbang. Nggak pakai lama, Frost Dragon terbang tinggi di atas awan. Tapi Huangsang merasa kalau ketinggian ini masih kurang untuk menghindari kedua monster rank A yang ada di bawah. Hua Jianlei tidak terbang untuk menghindari kedua monster rank A ini, melainkan menghindari skill dari sosok yang jauh lebih kuat dari kedua monster rank A ini, yaitu ayah pangeran alias Raja Different Royal Family. Nani? Ujar Huangsang. Kemudian panel berpindah ke sebuah gunung berapi aktif yang ada di sebuah planet di luar bumi. Ada sesosok makhluk yang sedang berendam di lava panas. Beliau ini adalah ayah Huangsang sekaligus raja dari Different Royal Family. Nggak pakai lama, beliau langsung mengangkat tangan dan menurunkan tangannya ke bawah. Lalu dari langit bumi, cahaya merah mulai mendekat. Saat memasuki atmosfer bumi, cahaya merah ini langsung meledak. Semua orang dengan ranah Golden Core ke atas bisa merasakan kekuatan yang gak masuk akal ini. Lalu dari jauh terjadi ledakan besar di sana. Bola aura dari beliau langsung membesar. Saking besarnya, efek skill beliau mampu menyelimuti seluruh permukaan bumi.
Semua yang ada di permukaan bumi tidak luput dari skill beliau. Skill ini bernama Different King Sky Eye Covering. Skill deteksi yang sangat kuat. Untung beliau cuma mengeluarkan skill deteksi. Kalau sampai mengeluarkan skill serangan, bumi bisa hancur berkeping-keping. Hua Jianlei mengingatkan ke pangeran kalau Raja Different Royal Family mulai bergerak mencari pangeran. Lalu Huangsang berterima kasih sama Jianlei. Kalau bukan karena bantuannya, Huangsang pasti sudah ditemukan sama ayahnya. Tujuan Hua Jianlei datang memang untuk membantu Huangsang menghindari skill deteksi dari ayahnya ini. Skill deteksi ini mampu mendeteksi setiap makhluk hidup yang ada di permukaan suatu planet. Beliau mungkin akan terkejut jika tahu kalau tidak bisa menemukan anaknya. Lalu Huangsang terdiam sejenak. Jika ayahnya sekarang sudah mencarinya, itu berarti kudeta yang dilakukan pamannya gagal total. Kudeta atau pemberontakan besar-besaran terhadap raja sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum pangeran berpindah ke tubuh Huangsang. Lalu panel berpindah ke masa saat pangeran belum berpindah ke tubuh Huangsang. "Loh, paman ngapain?" tanya pangeran. "Loh, pangeran," ujar si paman yang cukup terkejut. Si paman menjelaskan kalau mau meracuni tikus yang ada di istana. Tapi pangeran merasa janggal karena tidak mungkin tikus akan minum di gelas ayahnya. Takut rencananya terbongkar oleh pangeran, si paman berniat membunuh pangeran saat itu juga. Namun sebelum itu terjadi, pangeran bilang, "Racunmu itu kurang banyak, paman. Terus racun jenis itu tidak akan bisa membunuhnya. Aku sudah mencobanya, paman." "Nani?" ujar si paman. Dengan ini terbentuklah aliansi antara pangeran dan pamannya untuk melengsarkan raja dari posisinya. Sambil berpura-pura mabar, mereka berdua mendiskusikan rencana kudeta dengan sangat detail. Bahkan rencana ini banyak didukung oleh hampir semua Different Royal Family. Paman menjelaskan rencana kudeta ini dengan simpel supaya pangeran bisa paham. Yang penting saat sampai di aula kerajaan, jangan lupa untuk menyelamatkan pangeran. Dengan ini, mereka berdua pun sepakat. Pemberontakan atau kudeta pun dimulai. Kudeta ini dimulai ketika raja sedang asik main game. Soalnya ketika main game, raja tidak bisa diganggu. Alhasil, pasukan pemberontakan berhasil menerobos pertahanan kerajaan dan sampai di aula utama. Para penjaga yang ada di aula juga langsung menyerah. Mereka menunggu raja lengser dari jabatannya. Lalu pangeran yang terjebak di ruangannya meminta untuk diselamatkan. Tapi yang datang malah selir dan mengajak pangeran bermain. Sontak pangeran langsung kabur keluar kamar. Saat keluar kamar ini, pangeran akan terbebas dari ayahnya. Dan beruak. Tiba-tiba beliau sudah berdiri tepat di pintu kamar pangeran. Beliau langsung menggunakan skill untuk menyelamatkan anaknya. Tapi sebelum itu, pangeran harus sekarat terlebih dahulu. "Tunggu dulu, jangan selamatkan aku. Aku belum mau mati," teriak pangeran. Dan dawas. Pangeran pun langsung sekarat hanya dengan sekali pukul. Dan dawas. Pukulan kedua membuat jiwa pangeran berpindah ke tubuh Huangsang. Kemudian panel berpindah ke bumi. Baru beberapa bulan berlalu, sekarang pangeran harus kembali berhadapan dengan ayahnya. Saat ini ada jurang yang sangat besar antara dirinya dan ayahnya. Dengan tubuh pangerannya aja si pangeran nggak berdaya, apalagi dengan tubuh manusia. Lalu Hua Jianlei menenangkan pangeran. Mau sekuat apapun sang raja, dirinya akan selalu membantu Huangsang. Jangan meremehkannya, dia ini raja Different Royal Family loh.
ujar Huangsang. Aku tidak peduli, pokoknya aku pasti akan membantumu, tegas Jianlei. Bahkan jika dunia dan waktu akan berakhir, Hua Jianlei akan selalu bersama pangeran untuk menghadapi masalah di alam semesta ini. Kenapa kau sebaik ini padaku sih? Padahal kita kan gak saling kenal sebelumnya, tanya Huangsang. Jianlei merasa kesal karena pangeran terus saja curiga padanya. Dia mengingatkan agar pangeran berfokus untuk bertambah lebih kuat. Hua Jianlei juga menegaskan supaya Huangsang cepat naik ke ranah Golden Core supaya bisa mengetahui pergerakan dari ayahnya. Soalnya Jianlei tidak akan bisa membantu Huangsang selama 1-2 bulan ke depan. Apa periode Golden Core mampu menghentikan ayahku? Tanya Huangsang dengan polos. Jangan bercanda, kau hanya bisa merasakan kekuatan ayahmu saja. Golden Core Period bisa merasakan ketakutan dan kengerian saat menghadapi bahaya yang sangat besar. Mereka bahkan bisa mengalami shock parah, terang Hua Jianlei. Dan benar saja, STY, Guoba, dan kedua monster rank A ini langsung kena mental. Tak berselang lama, skill deteksi sang raja sudah selesai. Kedua monster rank A ini langsung kabur, dan kedua pemimpin resimen akan pulih dalam beberapa hari. Pangeran baru saja melihat skill deteksi ayahnya. Jika sampai terdeteksi, sang raja akan membawa pangeran kembali ke planetnya dan tidak akan bisa kabur dari sana. Hua Jianlei menyuruh Huangsang untuk selalu berhati-hati. Soalnya mereka berdua tidak akan bertemu untuk waktu yang lumayan lama. Kau pasti mau merencanakan sesuatu lagi kan? Ucap Huangsang dengan wajah polosnya. Lalu Hua Jianlei mengingatkan Huangsang waktu pertama kali mereka berdua bertemu di kota Hongyu. Aku pasti bisa membuatmu mengingat namaku, ujar Hua Jianlei. Nama? Batin Huangsang. Kemudian panel berpindah ke tim Green Side. Malu gregeli pelatih Liu untuk tancap gas secepat mungkin ke tempat Huangsang. Lalu Malu juga memarahi kuda Binal karena membiarkan Huangsang pergi sendirian. Tapi kuda Binal berdalih kalau Huangsang juga membuatnya pingsan. Jelas Malu tidak percaya kalau Huangsang bisa membuat pingsan orang yang ranahnya lebih tinggi darinya. Ngomong sama bapak sendiri itu mbok yang sopan, ujar kuda Binal yang langsung menggigit kepala Malu. Diamlah kalian berdua, bentak pelatih Liu. Kemudian panel berpindah ke tempat Huangsang. Bagaimana? Masih ingat namaku? Tanya Hua Jianlei. Aku bisa sedih kalau dirimu lupa, imbuhnya. Lalu Huangsang menenangkan Jianlei dengan bilang kalau dia tidak melupakan namanya. Hua, ucap Huangsang. Huangsang langsung berpikir keras. Lalu dia melihat dua bunga di sebelah kanan dan kiri Jianlei. Melihat itu, Huangsang menyadari nama Jianlei. Namamu adalah Liang Kaihua. Gimana? Betul nggak? Ucap Huangsang dengan polos. Hua Jianlei cuman senyum-senyum doang melihat Huangsang mengganti namanya jadi Liang Kaihua. Kemudian panel berpindah ke tim Green Side. Malu mengungkit-ungkit masa lalu saat memasuki area serigala. Ayahnya selalu bikin masalah. Kau selalu tidak bisa diandalkan. Percuma ranahmu tinggi kalau nggak berguna. Balik aja ke basic period, bentak Malu. Sontak Makianyi langsung marah. Dia menegaskan kalau dirinya ini benar-benar pingsan karena Huangsang. Sumpah, jika bohong, jidatku ini akan dihantam meteor, bentak Makianyi. Mendengar sumpah yang gak masuk akal itu, Malu sangat emosi dengan ayahnya. Lalu dari depan, pelatih Liu dan Xiaoyu melihat meteor jatuh.
dan dawas. Meteor Huangsang jatuh tepat di jidat Maqianyi. Singkat cerita, mereka semua sudah kembali ke Broken Sky Pass dan migrasi warga kota Hesu sudah selesai. Wuhen dan si bocil ML mengucapkan banyak terima kasih ke Jinchen karena mau menerima warga sipil kota Hesui. Si bocil ML juga mengakui kerja keras Huangsang. Tanpanya, migrasi ini tidak akan bisa berjalan lancar. Aku bukan pahlawan. Kalau bukan karena bantuan dari gadis bunga itu, aku pasti sudah mati, terang Huangsang. Jinchen menyudahi obrolan ini. Dia akan mengadakan pesta makan malam untuk semua orang. Wuhen dan si bocil ML akan mengabari kader resimen Ghost Flag yang lain untuk ikut hadir dalam pesta makan malam nanti. Di sisi lain, Huangsang baru teringat dengan beberapa orang yang ada di ruang penyimpanannya. Nggak pakai lama, keempat orang ini langsung Huangsang keluarkan. Gongli langsung marah ke Huangsang. Tapi Huangsang dengan polos meminta maaf ke Gongli. Lalu Jack mengingatkan Fauzi dan Fauzan untuk berbuat baik kepada semua orang. Fauzi pun mengiyakannya dan mengajak para pejabat lain untuk berbuat baik. Tapi di sisi lain, para pejabat lain sudah menawarkan bantuan untuk warga-warga yang sedang kesulitan. Waduh, ternyata mereka sudah selangkah di depan kita, ujar Fauzi. Lalu Jinchen menerangkan kalau Broken Sky Pass kaya akan sumber daya alam. Banyak lapangan pekerjaan di sini. Jadi para warga bisa hidup normal di kota ini. Lalu Jinchen juga berencana untuk memperluas area perkotaan, sehingga Broken Sky Pass akan lebih makmur untuk ditinggali oleh para warga sipil. Tujuan utamanya adalah menjadikan Broken Sky Pass sebagai tempat perlindungan yang aman bagi semua orang. Semoga saja warga bisa merasakan perasaan rumah di tempat ini. Begitulah harapan Jinchen selaku pemimpin tertinggi di kota ini. Tim Green Set pun mengiyakan harapan Jinchen. Sedangkan resimen Ghost Flag iri karena tidak punya sosok seperti Jinchen di tim mereka. Lalu kedua pemimpin resimen ini mentalnya belum sembuh sehingga tidak bisa ikut perjamuan pesta nanti malam. Tak terasa malam hari pun tiba. Semua orang kecuali pemimpin resimen sedang mengadakan pesta perjamuan. Zhang Nowan langsung mengajak semua orang untuk tukar cawan sebagai simbol kekeluargaan. Tapi Man Yu tidak mau. Soalnya dia masih mengingat kelakuan Zhang Nowan dulu. Lalu Zhang Nowan menjelaskan kalau hal itu hanyalah akting. Kalau nggak terima, Man Yu boleh membalasnya. Nggak ada sungkan-sungkannya, Man Yu langsung menghajar Zhang Nowan. Mereka berempat langsung mengajak Huangsang untuk minum-minum. Tapi Huangsang menolaknya. Tapi Zhang Nowan dan Xing Yoyo terus kekeh memaksa Huangsang untuk minum. Huangsang sama kekehnya nggak mau minum minuman beralkohol. Jinchen pun menyayangkannya. Soalnya Wen ini merupakan Wen kualitas terbaik di Broken Sky Pass. Nggak pakai lama, Maqianyi langsung mencekoi Huangsang Wen dan bilang kalau itu adalah air sirup. Sontak malu langsung memarahi ayahnya karena memberikan Huangsang Wen. Sontak Huangsang langsung mabuk. Dan secara nggak sadar, dia mengambil gelas Zhang Nowan dan meminumnya. Apa kau baik-baik saja, Huangsang? Tanya pelatih Liu. Huangsang? Siapa Huangsang? Kok buta ya? Aku ini pangeran Different Royal Family. Ucap Huangsang yang lagi mabuk. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.